warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok grafika dengan ketua kelompok Anissa Nadida Nasya, Wiwin Eliza, Iwani Raditya Yasa, hingga Ari Gembirang dengan saya sendiri, lalu Ahmad Rekian Dineta, yang akan menjelaskan materi teks dan area filling. Teks merupakan jenis keterangan atau tulisan yang berisi paparan kejadian sesuai dengan konteks dan tujuan yang ingin dibahas di dalam tulisan tersebut. Teks merupakan media atau cara yang dilakukan seseorang mengungkapkan peristiwa atau kejadian dengan komunikatif. Teks memiliki beberapa jenis yang masing-masing jenisnya memiliki karakteristik masing-masing yang membedakan jenis. Jenis teks juga dapat dibedakan berdasarkan struktur kalimatnya. Jenis teks itu dibedakan menjadi 6, yaitu pertama hardware text, vector text, bitmap text, 3D text, handwriting text, animated text. Yang pertama itu hardware text merupakan perangkat keras yang digunakan untuk menghasilkan dan mengolah teks dalam konteks grafika. Ini termasuk berbagai elemen yang terlibat dalam menampilkan teks pada layar komputer. Hardware text mempunyai karakteristik sebagai berikut yang ada di slide ini. Merupakan karakter yang tersimpan dalam terminal grafik, digambar dengan cepat, umumnya hanya tersedia satu ukuran dan terbatas. Contoh itu font, karakter, dan metode penggambaran teks. Yang kedua, vektor teks, jenis teks yang menggunakan formula matematika untuk mendefinisikan karakter. Teks vektor lebih fleksibel karena dapat diubah ukurannya tanpa kehilangan kualitas atau kejernihan. Biasanya digunakan dalam desain grafis, animasi, ilustrasi. Contoh itu dari teks vektor, teks yang menggunakan formula matematika untuk mendefinisi karakter seperti tulisan dalam file vektor dengan format SVG dan atau AI. Bitmap text, jenis teks yang terdiri dari kumpulan pixel. Setiap huruf atau karakteristik dipresentasikan sebagai kumpulan pixel yang membentuk pola huruf. Teks bitmap sering digunakan dalam desain grafis dan pengolahan gambar. Contoh teks yang terlihat seperti gambar pixel seperti tulisan dalam file gambar dengan format BMP dan atau PNG. Ini contoh bit-bitan dari bitmap text. Yang keempat itu 3D text. 3D text jenis teks yang memiliki tiga dimensi. Teks ini memberikan efek 3 dimensi dan sering digunakan dalam desain grafis, animasi, film, dan permainan komputer. Teks 3D dapat diberikan efek seperti bayangan, pemantulan, dan tekstur untuk memberikan kesan realistis. Contoh teks memberikan efek 3 dimensi seperti tulisan dengan bayangan, pemantulan, dan tekstur dalam desain grafis atau permainan komputer. Yang kelima itu handwriting text. Jenis teks yang meniru tulisan tangan manusia. Teks ini memberikan sentuhan pribadi dan tidak terlalu seragam seperti jenis teks lainnya. Biasanya digunakan dalam desain logo, iklan, atau proyek yang menginginkan nuansa kreatif dan unik. Contohnya itu teks yang meniru tulisan tangan manusia seperti tulisan dalam desain logo atau proyek dengan sentuhan pribadi. Yang terakhir itu animated text. Animated text adalah jenis teks yang bergerak atau mengalami perubahan bentuk. Teks ini sering digunakan dalam judul film, iklan, presentasi, dan konten digital lainnya untuk menarik perhatian dari meningkatkan interaksi dengan pemirsa. Contoh teks yang bergerak atau mengalami perubahan bentuk seperti tulisan dengan animasi dalam judul film, iklan, atau presentasi. Nama saya Wiwin Eliza, saya akan menjelaskan tentang pembangkit karakter. Jadi huruf, angka, dan karakter lain dapat ditampilkan dalam berbagai ukuran, size, dan style. Jenis huruf dibagi menjadi 4 macam, yaitu serif, sans serif, segitian, dan dekoratif. Serif dekoratif. Serif huruf dalam kategori serif mempunyai kait pada ujungnya, misalnya Times New Roman dan Book Antiqua. Sans serif huruf dalam kategori sans serif tidak mempunyai kait pada ujungnya, misalnya Arial. Huruf dalam kategori sans serif tidak mempunyai kait pada ujungnya, misalnya Arial, Helvetica, dan Tahoma.
Agipitian huruf dalam kategori Agipitian mempunyai kait dengan bentuk segi 4 yang mempunyai karakter kokoh. Dekoratif. Huruf dalam kategori dekoratif mempunyai bentuk indah, misalnya monotype seperti monotype Corsiva. Seperti dalam perangkat hardware teks standar yang menggunakan set karakter ASCII ada 128 karakter utama yang tersimpan di ROM. Kode ASCII berkisar dari 0 hingga 127. Karakter pertama ini termasuk huruf besar dimulai dari A sampai Z, huruf kecil dari A sampai Z juga, angka 0 sampai 9, dan karakter simbol khusus seperti tanda baca spasi dan karakter khusus lainnya seperti tanda seru dan lain-lain. Umumnya, pada perangkat hardware, teks standar dapat menyimpan antara 128 dan 96 karakter pertama. Ini termasuk karakter ASCII. Saya Iwan dari Desa, saya akan menjelaskan apa itu area filling. Area filling merupakan sebuah metode atau proses yang digunakan untuk mengisi objek, area atau gambar. Kita bisa dengan mudah mengisi poligon dengan mengisi atau menyoroti semua pixel. Pixel muncul dari dalam poligon dengan berbagai warna yang berbeda dari warna dasarnya. Ada dua algoritma atau metode yang digunakan untuk mengisi poligon tersebut, yaitu scanline algoritma. Pada algoritma ini pengisian poligon dengan menggunakan horizontal line atau scanline. Pada algoritma scanline, pengisian area dilakukan menurut arah scanline atau garis scan yang melintas poligon, kemudian posisi yang berhubungan antara sepasang titik tertentu diberi warna. Nah, di sini ada contohnya. Contohnya seperti di gambar. Keuntungan pada scanline yaitu pertama, algoritma ini mengisi poligon dalam urutan yang sama seperti rendering. Yang kedua itu algoritma ini memanfaatkan kepaduan sehingga menjadi algoritma yang cepat. Terus kekurangannya sendiri itu ada dua. Yang pertama itu intensitas pixel yang tidak sama. Yang kedua itu penampilan seperti tangga apabila garis pindaian dikonversi ke lingkaran. Perkenalkan, saya Anissa Dilanasa. Di sini saya akan menjelaskan tentang seed fill program, algoritma. Jadi di metode ini kita memilih titik awal di dalam boundary-nya. Seed fill ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu float fill algorithm sama boundary fill algorithm. Float fill algorithm ini membantu menentukan wilayah dalam batas. Ini algoritma ini mirip dengan bucket tool yang ada di program Paint. Fungsi rekursifnya itu berbasis stack digunakan untuk mengimplementasikan algoritma. Dalam algoritma float fill, semua pixel yang berada di dalam area poligon itu diganti dengan warna isiannya. Jadi algoritmanya itu kayak gini. Jadi prosedur float fill itu PQ di mana PQ ini adalah koordinatnya. Terus fill color, ini warna yang mau kita ganti, sama out colornya, warna sebelumnya itu ada integer. Jadi variabelnya current itu integer ini itu di sini diisi dengan get pixel. Jadi di area mana kita mau isi di PQ ini. Jika currentnya itu warna sekarang itu masih warna dasar, warna background lama, jadinya dia set pixel yang tadi di current ini jadi diisi jadi warna baru. Jadi terus float fill, terus habis itu dipakein kayak core connected sama connected itu koma ditambah 1, jadinya dia menyebar ke sekeliling P dan Q-nya itu, diganti warna yang lamanya jadi warna baru. Sampai semua warna di sekeliling warna itu diganti menjadi warna baru, diganti menjadi fill colornya sampai akhir. Di sini ada keuntungan algoritma float fill. Yang pertama itu, algoritma ini menyediakan cara mudah untuk mengisi warna dalam grafik. Jadi dia kayak
karena dia kayak bucket tools itu, jadi dia menyebar gitu, mengisi semua di areanya. Terus yang kedua, algoritma float fill ini mewarnai seluruh area melalui pixel yang saling berhubung dengan satu warna. Yang ketiga, algoritma ini mengisi warna yang sama di dalam batasannya. Jadinya dia mengisi warna di dalam batasan, dia tidak bakal keluar batas di algoritma float fill ini. Tapi algoritma float fill ini mempunyai kekurangan. Yang pertama ini, algoritma ini banyak memakan waktu karena dia berbasis stack. Jadinya dia mengerjakan semuanya dulu dicari satu-satu gitu. Yang kedua, terkadang tidak bekerja pada poligon yang besar karena dia harus melewati banyak cara, banyak ruang. Sekian dari saya. Lalu Ahmad Rizky Adinata akan menjelaskan tentang boundary fill algorithm. Boundary fill algorithm menggunakan batasan poligon. Algoritma ini dikenal juga dengan edge fill algorithm. Dalam metode ini, titik awal diambil di batas poligon dan memeriksa apakah piksel yang berdekatan atau bertetangga berwarna atau tidak. Jika piksel yang berdekatan tidak berwarna, maka istilah piksel tersebut jika piksel yang berdekatan tidak berwarna, maka istilah piksel tersebut akan seperti ini. Seperti pada gambar. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, yaitu 4 connected atau 8 connected. Dengan menggunakan metode 4 connected atau 8 connected, kita bisa menetapkan posisi baru piksel sampai semua titik interior terisi. Seperti pada gambar ini yang ini menggunakan 4 connected dan ini menggunakan 8 connected. Nah, di sini ada algoritma boundary fill, yaitu step pertamanya inisialisasi batasan dari regionnya. Step kedua, get the interior pixel atau akan mengambil interior pixelnya, yaitu koordinatnya. Kemudian akan dilakukan pemanggilan kepada pixel-pixel itu. Kemudian turn-nya itu akan diambil dari pixelnya yang ada. Step 3, if jika current pixel faktorial sampai dengan batasannya dan current pixel faktorial sampai dengan isinya, maka pixelnya akan diset sebagai B key fill. Nah, di sini akan seperti ini. Boundary fill P+1 key fill boundary fill P-1 key fill boundary fill P key +1 fill boundary fill P key -1 fill boundary. Kemudian step terakhir yaitu di end. Mungkin ini saja dari kami. Jika ada pertanyaan silahkan. Jika tidak, dan jangan lupa isi kolom komentar, like dan komen dan subscribe. Kemudian jangan lupa di kolom komentar ya, isi kolom komentar pertanyaan-pertanyaannya.